Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mempelajari firman Tuhan berkaitan dengan tema seputar khotbah Yesus di atas bukit dengan topik berkaitan dengan kebenaran. Ya, judulnya adalah The True Righteousness, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Yang saya maksudkan kebenaran di sini bukan hanya sekedar benar atau salah, baik atau jahat menurut ukuran manusia. Benar atau salah, baik atau jahat menurut manusia terkadang itu sifatnya relatif. Ya, kita baru saja mendengar dan saat ini masih terus berlangsung, Israel mengumumkan dalam status perang melawan Hamas. Karena serangan Hamas 1 minggu yang lalu, ya, dengan brutal melakukan penyerangan ke wilayah Israel. Dan kita dengar bahwa banyak orang-orang dan negara yang mengecam dan mendukung tindakan Israel. Tetapi tidak sedikit juga yang setuju dan mendukung daripada tindakan Hamas. Ya, jadi kadang-kadang seperti itulah. Tetapi yang saya maksudkan di sini kebenaran adalah dalam makna Alkitabnya, dalam makna teologianya. Bagaimana seseorang itu berkenan di hadapan Allah. Bagaimana seseorang itu layak di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim yang akan mengadili semua umat manusia di dunia ini. Dan khotbah di atas bukit ini, saudara, itu dicatat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6 dan juga Injil Matius pasal ke-5 sampai ke-7. Kalau saudara membaca di dalam kitab Lukas, itu kelihatannya menjadi ringkasan daripada khotbah di atas bukit ini. Hanya 29 ayat. Tetapi kalau saudara membaca dari kitab Matius, itu mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dengan total 111 ayat menjelaskan tentang khotbah di atas bukit. Itu sebabnya kalau kita ingin belajar tentang makna daripada khotbah di atas bukit, kita tidak bisa lepas dari rangkaian kata-kata, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang Yesus ajarkan dari pasal 5 sampai pasal 7. Karena semuanya saling terkait dengan erat. Jadi kalau saudara membaca dalam kitab Matius pasal 5 sampai 7, khotbah Yesus di atas bukit itu bisa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Yesus memulai dengan mengajarkan topik berkat dalam kerajaan Allah. Ya, dan yang kedua, kemudian Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka menjadi terang dan galam dunia di dalam menjalankan berkat-berkat daripada kerajaan Allah ini. Yang ketiga, dia memfokuskan kepada dirinya bahwa dialah sebenarnya yang menggenapi hukum Taurat sehingga berkat-berkat daripada kerajaan Allah ini bisa dinikmati. Itu bagian yang ketiga kita akan fokus di sini. Dan bagian yang keempat, Yesus mulai menjelaskan apa sih maksudnya diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia menjelaskan apa sih maksudnya orang yang lemah lembut hatinya, orang berkat-berkat yang lain yang sudah Tuhan sebutkan di dalam bagian pertama. Dan terakhir Yesus menutup, oleh karena itu bagian yang kelima diarahkan kepada semua murid-murid Yesus untuk bagaimana caranya hidup, ya, di dalam kehidupan yang datangnya kerajaan Allah ini. Kita akan fokus kepada kebagian yang ketiga, bicara tentang kebenaran ini. Dan fokusnya ada di dalam ayatnya yang ke-20, pasal 5 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk
ke dalam kerajaan sorga. Ayat ini adalah merupakan ayat salah satu yang paling sulit untuk ditafsirkan. Seolah-olah untuk masuk kerajaan sorga kita harus lebih baik daripada orang-orang Farisi. Kita harus lebih baik lagi daripada orang-orang ahli Taurat. Ya, itu sebabnya kita perlu memahami ini, Bapak Ibu. Di dalam khotbah di atas bukit itu dimulai ketika Yohanes Pembaptis ditangkap karena menegur Raja Herodes, ya, dan dia ditangkap dan dia dibunuh. Dan Yesus kemudian menghindari konflik itu, dia pergi ke Kapernaum di daerah Galilea. Disitulah dia mulai pelayanannya. Dia mulai pelayanannya di situ dikatakan sejak saat itu. Ketika dia sampai di Kapernaum di Galilea, sejak saat itu Yesus memberitakan tentang Injil kerajaan sorga. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Dengan kata lain, kerajaan sorga itu sedang datang, ya, sedang datang. Karena Yesus kemudian mengajarkan bahwa dialah yang selalu menggenapi apa yang dilukiskan dalam hukum Taurat Musa untuk berkenan kepada Allah, dan dia jugalah pribadi yang menggenapi nubuatan nabi-nabi bahwa akan datang Mesias yang akan mendirikan kerajaan sorga di bumi ini. Itu sebabnya dari situ Yesus mulai memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya dan dia mulai mengajar di sinagog-sinagog. Waktu dia mengajar, dia memproklamirkan tentang datangnya kerajaan Allah. Bahwa dialah yang sebenarnya dinubuatkan sebagai Mesias yang akan mendirikan kerajaan Allah. Dan kesaksian Yesus ini, khotbah-khotbah Yesus ini diteguhkan bukan hanya dengan perkataan-perkataan pengajaran firman-Nya, tetapi juga dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena orang-orang Yahudi tahunya, saudara, kalau Mesias datang, maka terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan. Itu sebabnya Yesus membuktikan kesaksiannya dengan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Lewat tanda-tanda ini orang sakit disembuhkan. Ada orang yang kesurupan dibebaskan. Yang lemah dikuatkan. Mujizat-mujizat ini membuat nama Yesus menjadi terkenal. Di mana-mana mendengar Yesus. Dari mulai Yerusalem, di Yudea, sampai ke Galilea, sampai ke Dekapolis, sampai ke Sungai Yordan, seberang Sungai Yordan, sampai ke Sidon, Tirus, bahkan Syria yang saat ini sedang berperang Israel dengan Hezbollah. Jadi nama Yesus benar-benar terkenal dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti dia karena mereka percaya. Mereka percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, bahwa Mesiaslah yang akan menegakkan kerajaan Allah di tanah Israel ini. Itu sebabnya mereka mengikuti selain daripada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi ada dua hal penting di sini yang perlu kita pahami. Ketika kita membaca khotbah di atas bukit ini. Ketika Yesus melihat banyak orang di situ yang mulai datang dari berbagai kota, bahkan beda negara, dia kemudian naik ke atas bukit dan dia duduk, murid-muridnya menghampiri dia dan dia mulai berkhotbah. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, khotbah di atas bukit itu tidak bisa lepas dengan pemberitaan datangnya kerajaan Allah. Jadi fokus kita harus datangnya kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Yesus menandakan datangnya kerajaan Allah. Ketika Yesus berkata, ketika aku mengusir Beelzebul dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Yesus juga berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, di antara kamu yang melihat semuanya ini tidak akan mati sampai kerajaan Allah dinyatakan. Jadi kedatangan Yesus itu menandakan sudah datang kerajaan Allah. Hanya saja belum direalisasikan secara penuh ketika dia benar-benar datang yang kedua kali menjadi raja di atas segala raja itu. Dia sudah datang tapi belum direalisasikan secara penuh.
Ada dua hal yang penting. Yang pertama, kerajaan Allah tidak boleh lepas dari pengajaran Yesus tentang khotbah di atas bukit. Dan yang kedua, adanya terjadi kesalahpahaman antara pemikiran Yahudi dengan khotbahnya Yesus di atas bukit tentang Mesias yang akan datang itu. Sebab ada 5 poin di mana orang Yahudi memahami kedatangan Mesias kerajaan Allah. Ada 5 poin. Yang pertama, Mesias itu harus keturunan Daud. Karena Allah sudah berjanji kepada Daud bahwa dia akan menjadikan salah satu keturunannya menjadi raja di dalam kekekalan. Sampai pada kekekalan selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Itu sebabnya orang-orang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Bahkan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, kota kudus, dengan menaiki keledai beban muda, dikatakan Hosana anak Daud. Bagi anak Daud. Jadi mereka percaya Yesus ini keturunan Daud dan mereka itu Mesias. Tetapi poin yang kedua, Mesias ini harusnya mengalahkan musuh-musuh Israel. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena mereka menderita sebagai penjajahan, mereka hidup susah, mereka hidup miskin, mereka hidup teraniaya. Mesias yang akan membebaskan mereka. Yang ketiga, mereka akan kembali jaya seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Memulihkan kerajaan. Kita tahu bahwa Raja Daud itu ketika dia memerintah, bukan hanya cuma kaya raya, tetapi juga semuanya ada dan semuanya tentram. Semua bangsa-bangsa tidak ada yang berani melawan Israel. Sampai kepada kerajaan Salomo juga. Dan yang keempat, Mesias ini nanti mengembalikan kepada ketaatan hukum Taurat. Karena mereka dihancurkan oleh Allah, karena mereka melanggar hukum Taurat. Mesias akan memulihkan mereka ke dalam hukum Taurat ini. Dan mereka mengerti belajar hukum Taurat, mentaati hukum Taurat. Tidak lain mereka pergi kepada orang-orang Farisi yang mengajarkan, yang menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan juga kepada ahli-ahli Taurat yang menulis, mencatat kitab-kitab Taurat. Dan karena keahliannya, mereka juga kadang-kadang masuk ke dalam kelompok Sanhedrin, masuk ke dalam kelompok orang-orang Saduki, ada juga yang masuk ke dalam kelompok orang-orang Farisi. Ya, jadi seperti Paulus juga itu orang Farisi, tapi dia juga ahli Taurat. Ya, dia tahu Taurat itu. Cuman berbeda dengan ahli Taurat karena dia mungkin tidak menyalin, mencatat kitab suci, begitu ya. Jadi 5 poin itu, saudara, yang ada dalam benak orang Yahudi ketika mengikut Yesus. Inilah saatnya kemenangan, inilah saatnya pemulihan. Tapi ketika Yesus mulai berkhotbah, itu beda jauh. Itu berbeda sekali dengan apa yang dia pikirkan. Di situ Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang bergantung kepada Allah. Istilah miskin bahkan di Lukas itu tidak ada. Miskin, hidup miskin di hadapan Allah atau poor in spirit, ya, miskin di dalam spirit, di dalam roh gitu. Jadi hanya miskin saja. Artinya benar-benar orang-orang yang bergantung kepada Allah, ya. Bukan bergantung kepada berkat-berkat yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi gambaran kemiskinan yang diberikan kepada Yesus. Dan yang kedua dikatakan berbahagialah orang yang berduka. Istilah berduka ini sebenarnya bicara kebanyakan kehilangan gitu ya. Kehilangan karena kematian, keterpisahan dan lain sebagainya. Kok bukankah janji-janji Allah itu malah mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Dan kemudian Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang lemah lembut. Bukankah Mesias harus menjadi seorang yang kuat yang mengalahkan kerajaan Romawi. Yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka percaya orang-orang Yahudi itu terutama orang Farisi dan orang-orang Saduki merasa dirinya yang paling benar. Yesus juga mengajarkan berbahagialah orang yang murah hati. Ya, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Tunggu dulu nih. Nggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah dia mati. Tapi Yesus mengajarkan lain. Kalau suci bisa melihat Allah. Dan kemudian berbahagia orang yang membawa damai. Bukan peperangan. Orang yang dianiaya. Bukan yang berkuasa. Semua ajaran-ajaran Yesus ini membuat mereka sebenarnya menjadi
bingung ya. Itu sebabnya di bagian kedua Yesus kemudian mengajarkan kepada muridnya, kamu yang harus menjadi terang dan garam dunia dari pengajaran Yesus ini. Dan baru yang kemudian, yang ketiga, Yesus di situ mengatakan, karena dia tahu apa yang ada dalam pikiran murid-murid itu dan orang-orang banyak itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena ajarannya berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jangan kamu kira bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Jadi berkat-berkat ini saudara sebenarnya punya arti yang sangat khusus, ya, berkat. Kalau di dalam Alkitab kita mempelajari ada dua macam berkat, saudara. Ada dua macam berkat, ya. Semua berkat datangnya dari Allah, karena Allah adalah sumber berkat. Tetapi ada perbedaan ketika Allah memberkati manusia, itu selalu menggunakan istilah barah, ya, atau berakah, berkat. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu eulogeo. Jadi kata-kata ini ketika Allah memberkati, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberkati, Allah memberkati, Allah memberkati Abraham, dia nggak pernah menggunakan istilah yang lain selain daripada barah, ya. Nah itu yang pertama. Tetapi ada arti yang kedua yaitu asrei. Asrei juga berkat, blessing. Nah asrei ini tidak pernah dikenakan kepada Allah, tetapi berkat dari manusia kepada manusia. Misalnya saya berkata kepada, misalnya sama Pak Jasa gitu ya, wah Pak Jasa diberkatilah Bapak karena punya anak yang baik, punya bisnis yang baik, punya kesehatan yang baik, itu diberkatilah dari manusia kepada manusia. Nah itu menggunakan istilah asrei. Kalau dalam bahasa Yunaninya makarios. Itu sebabnya khotbah di atas bukit disebut juga bukan hanya beatitude atau blessing, ucapan berkat, tetapi juga terkadang disebut makarism karena dari kata makarios. Jadi berkat barah dari Allah itu sifatnya tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi walaupun saudara menyimpang, walaupun saudara jatuh, bangun, dan saudara lari dari Tuhan, berkat itu gak pernah hilang. Terus akan menyertai saudara. Contohnya Abraham. Iya, Abraham juga tanpa syarat. Contohnya Adam dan Hawa. Ketika sudah diberkati kan dia jatuh dalam dosa. Dia diusir dari Taman Eden, tapi berkat Allah gak pernah hilang. Mulai di berkat Allah tetap menyertai dia. Memberkati keturunannya. Abraham juga gagal. Ya, menantikan kelahiran Ishak, tetapi akhirnya dia menghampiri Hagar, tidak sabar, Sarah dan Abraham akhirnya lahir Ismail. Dia sudah keluar dari jalannya Tuhan, tapi berkat Allah nggak pernah hilang. Tetap ada berkat Abraham. Tapi ada berkat yang bersyarat, di mana berkat itu sudah Allah berikan, tapi kita tidak bisa menikmatinya kalau kita tidak mencarinya. Ya. Jadi berkat itu bersyarat kita tidak bisa merasakannya dan menikmatinya kalau kita tidak berusaha mengambilnya. Nah itu kadang-kadang makanya menggunakan istilah makarios. Berkat ini hanya bisa saudara terima kalau saudara berusaha untuk mengambilnya. Sudah tersedia bagi kita dalam kerajaan Allah. Ya, jadi makarios ini makanya kalau di dalam hal-hal sekular itu diterjemahkan berbahagialah. Orang yang berbahagialah itu dalam dunia sekular. Tetapi kalau dalam hal-hal rohani atau dalam hal-hal ritual keagamaan biasanya digunakan diberkatilah. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris bukan happy is he seperti dalam Alkitab berbahagialah, tetapi diberkatilah karena dalam konteks keagamaan. Ya, jadi ada lagi digunakan makarios kepada Allah. Kalau memang itu dikenakan kita memuji kebesarannya sehingga diterjemahkan pujilah dia. Ya, kadang-kadang kita dengar berkatilah Allah begitu ya. Sebenarnya di terjemahan yang baiknya terpujilah Allah. Jadi makarios inilah yang sebenarnya menjadi bagian penting di dalam memahami khotbah-khotbah di Yesus di khotbah di bukit karena semua bicara makarios. Diberkatilah. Ya, diberkatilah yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, artinya
Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita tidak merendahkan diri, kita mengandalkan kekuatan yang lain, kita tidak bisa merasakan kerajaan Allah seperti itu. Ya, jadi harus ada tindakan, sikap yang diambil untuk merasakan berkat-berkat itu. Jadi di sini saudara, semua berkat-berkat ini bukannya multiple choice. Saudara boleh pilih yang satu, yang lain enggak bisa. Ya, ini bukan multiple choice. Ini adalah paket, ya, paket hemat. Seperti di Kentucky, paket hemat. Saudara beli ayam harus ikut nasinya begitu ya. Jadi ini paket, tidak bisa satu-satu. Jadi semuanya itulah yang menjadi bagian bagaimana kalau kita benar-benar ingin menikmati hadirnya kerajaan Allah di bumi ini dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sifat-sifat dan karakter seperti ini. Nggak bisa kalau enggak. Ya, dia harus suci hatinya melihat Allah, maksudnya bukan melihat Allah secara fisik, tetapi mengenal jalan-jalannya, mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya. Ya, yang dianiaya, yang membawa damai, semua ini adalah bagian karakteristik dari kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan sorga. Ya, jadi Yesus sudah mengajarkan tentang hal ini semua. Dan di dalam bagian yang ketiga inilah Yesus mulai fokus ya, kepada dirinya. Jangan kamu kira aku meniadakan hukum Taurat. Karena seolah-olah Yesus ini kok berbeda ajarannya, seolah-olah tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan Yesus mengatakan sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota titik pun tidak akan lenyap. Sebelum semuanya digenapi. Dengan kata lain, Yesus itu memberikan kepastian kepada mereka. Yesus itu memberikan peneguhan kepada mereka. Aku tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Tapi dengar, bahwa dia bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Sebab tidak ada satu titik pun yang akan terlewat. Sampai hukum Taurat ini semuanya terlaksana. Jadi Yesus datang bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi tuntutannya. Untuk menjadi berkenan kepada Allah, menjadi umat Allah, maka itu ditutup atau dipenuhi oleh lewat pribadi Yesus. Nah, kita tahu bahwa hukum Taurat diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, Allah ingin membentuk mereka menjadi bangsa yang besar. Umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, supaya menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu sebabnya di bawah pemerintahan Allah teokrasi, kamu harus mengikuti undang-undangnya, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat disinilah, saudara, berbicara tentang ketetapan-ketetapan yang harus ditaati. Berbicara tentang larangan-larangan yang harus dihindari. Bicara tentang perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Untuk menjadi bangsa umat pilihan di bawah pemerintahan Allah yang kudus. Allah yang suci. Itu sebabnya kalau mereka menolak, mereka melanggar, mereka dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi bagaimana hidup benar lewat hukum Taurat itu. Bicara hukum Taurat itu, tuntutan hukum Taurat itu. Dan ternyata kita lihat dalam sejarahnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Tidak ada orang yang sanggup untuk hidup berkenan kepada Allah. Sekalipun bangsa Israel sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. 10 tulah diberikan. Bahkan laut Teberau dibelah menjadi 2. Tentara-tentara Firaun dikuburkan ke dalam laut. Bangsa Israel melihat tiang api dan tiang awan. Air keluar dari batu. Mana dari sorga. Berkat demi berkat, mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan tidak menjamin bahwa seseorang bisa setia kepada Allah. Enggak. Kemudian juga akhirnya itulah sebabnya Yesus diutus oleh Allah untuk menggantikan atau menggenapi hukum Taurat ini supaya tuntutan terhadap kebenarannya yang tidak bisa kita capai, yang tidak bisa kita peroleh, bisa dilakukan lewat Yesus Kristus. Cara yang baru. Di mana orang berkenan bukan melakukan hukum Taurat, kadang gak ada seorang pun yang sanggup. Tetapi lewat karya Kristus di atas kayu salib. Itu yang membenarkan kita di hadapan Allah. Dibenarkan oleh iman percaya kepada Yesus. Sekalipun Yesus sudah menceritakan tentang Injil Kerajaan Allah. Mujizat demi mujizat. Air diubah menjadi anggur.
Kemudian mata buta dicelikan, orang lumpuh berjalan. Kemudian meredakan badai, memberi makan 5 roti dan 2 ikan, membangkitkan Lazarus. Apa saudara pikir mereka percaya kepada Yesus? Enggak. Tidak. Ya, mereka tetap menyalibkan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali Bapa mengaruniakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali Bapa menariknya. Dan itu hanyalah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang supaya hidup benar di hadapan Allah lewat pribadi Yesus itu. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kalau kehidupan kamu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi khotbah di atas bukit ini saudara, ini bukannya syarat untuk masuk kerajaan sorga, bukan. Ya, tetapi ini merupakan ciri-ciri karakter orang-orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan sorga dan bagaimana seharusnya dia hidup menerima berkat-berkat itu. Itu sebabnya Yesus mulai menceritakan tentang kamu sudah mendengar, jangan membunuh. Jangan membunuh, tapi aku mengatakan kepada kamu, jangan sampai kamu dikuasai amarahmu. Karena amarahmu itu sebenarnya sama dengan membunuh. Ketika orang marah, dia menjadi benci dan dia putus hubungan. Ya, terpisah, udah sama seperti membunuh. Yesus mengajarkan jauh lebih berat daripada orang-orang Yahudi. Jauh lebih berat daripada apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan kamu sudah mendengar jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina dalam pikiranmu. Itu kan lebih berat. Oleh karena itu kalau matamu bersalah, cungkillah. Kalau tanganmu bersalah, potonglah. Saudara jangan artikan ini harafiah. Nanti orang Kristen buta semua saudara. Ya, orang Kristen cacat semua. Enggak. Tetapi Yesus mengajarkan sebuah gambaran bahwa dari mulai mata inilah kita mulai timbul keinginan-keinginan yang kemudian menuntun kita ke dalam tindakan-tindakan tangan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan untuk mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Begitu ya, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia mulai mengajarkan tentang perceraian. Orang-orang Yahudi bicara, boleh kamu menceraikan selama kamu memberikan surat cerai. Wah, ini yang sering kali disalah tafsirkan oleh orang-orang Kristen. Berarti boleh cerai ya, yang penting ada surat cerai. Salah saudara. Ya, Tuhan membenci perceraian. Surat cerai diberikan kata Yesus karena ketegaran hatimu. Surat cerai itu artinya tanda pelanggaran. Tanda pelanggaran. Sama kalau saudara nyetir mobil, kemudian ketilang. Oh kalau gitu saya udah dapat surat izin gitu ya. Bukan, tilang itu bukti pelanggaran. Ya, jadi Yesus mengajarkan ya seperti sangat berbeda sekali. Jangan bersumpah palsu. Kemudian Yesus mengajarkan, kamu jangan sekali-kali bersumpah. Kamu gak berhak bersumpah menggunakan nama langit dan bumi. Sebab langit adalah tatanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Bahkan untuk nyawamu pun sendiri, kepalamu, kamu gak boleh bersumpah. Kan kita sering mendengar orang bersumpah ya. Ya, ya, dengan nyawanya, dengan hidupnya begitu. Enggak. Bahkan dikatakan rambut putihmu pun itu bukan dari kamu. Begitu ya. Jadi juga mengajarkan bagaimana supaya jangan balas dendam, mata ganti mata, gigi bagi gigi. Itu pengajaran-pengajaran yang benar-benar sangat bukan cuma sulit saudara, tetapi kayaknya tidak mungkin kita bisa lakukan ya. Siapa yang di sini udah nggak marah lagi? Siapa saudara di sini yang sanggup mengikuti ajaran Yesus ini? Nah. Bahkan yang lebih rendah pun orang Farisi dan orang Saduki kata Yesus, dia saja nggak bisa sanggup melakukan itu. Mereka saja nggak sanggup. Apalagi Tuhan kasih kriteria yang lebih tinggi. Nggak mungkin. Itu sebabnya Yesus sebenarnya di sini sedang mengajarkan. Tanpa Yesus, kita semua tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Karena dialah yang menggenapi semua tuntutan hukum Taurat buat kita. Dialah yang memenuhi kebenaran itu untuk kita. Sehingga ketika dikaruniakan iman kepadanya, Allah hanya melihat kita adalah darah Yesus. Bukan lagi dosa-dosa kita.
bukan lagi kelemahan kita, bukan lagi kegagalan-kegagalan kita. Tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana Yesus mati untuk kita, menggantikan kita di kayu salib. Itu sebabnya kebenaran yang sesungguhnya hanya bisa kita peroleh ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kekristenan, perbuatan baik tidak membawa kita kepada Kristus, tidak membawa kita kepada Allah. Perbuatan baik kita itu tidak membuat kita menjadi selamat. Tetapi karena kita diselamatkan, mari kita berbuat baik. Karena kita diselamatkan, mari kita lakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan menjadi terang dan garam dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Charles Spurgeon, seorang teolog senior, mengatakan seperti ini. Kehidupan kudus tidak bisa membawa saudara kepada Kristus. Tetapi sebaliknya, Kristuslah yang bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang kudus. Kekuatan dari Roh Kudus yang menuntun kita lewat firman-Nya. Itu sebabnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang selanjutnya itulah. Sebenarnya ketika kita lakukan, kita bisa menikmati apa yang Allah sediakan bagi kita. Sampai Dia datang yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, biarlah lewat firman Tuhan ini, kita kembali mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kita mensyukuri apa yang sudah Yesus lakukan, menggantikan kita. Sehingga bukan lewat perbuatan kita, hanya lewat iman kepada Kristus, kita boleh berkenan kepada Allah. Kita boleh menghampiri Dia. Kita boleh mendekat kepada Dia lewat karya Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan supaya kita terus menjadi terang dan garam dunia. Menyampaikan anugerah Allah yang besar, bukan hanya kita saja yang bisa menikmati, tapi kita juga boleh membagikannya kepada orang lain. Amin saudara, bersyukur bahwa kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah oleh karena anugerah. Lewat perbuatan kita menjadi manusia celaka. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak